saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, dan saudara-saudaraku di seluruh belahan dunia, selamat berbahagia. Bersama ini, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia menyampaikan pitutur luhur Jowo Sanyoto mengungkap penjabaran sangkan paraning dumati tentang pengaruh unsur-unsur mata rantai kehidupan dalam diri manusia. Unsur manusia selain unsur utama dari Trisila Weda, terkandung juga unsur ibu dan bapak yang bersifat kasih dan sayang. Tentang kasih sayang sebagai unsur manusia, selain itu juga ada unsur tumbuhan, hewan, dan kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil yang biasa disebut sedulur papat, limo pancer, atau saudara empat ditambah satu, porosnya adalah hidup. Maka menjadi empat saudara, yang kelima adalah hidup sebagai pengikatnya. Unsur tersebut akan mempengaruhi sifat manusia, tinggal yang mana yang dominan. Maka saudara-saudara sekalian bisa membuat kesimpulan sendiri sesuai uraian di bawah ini. 1. Unsur manusia umumnya lebih cerdas dari unsur yang lain. Maaf, cerdas tidak identik dengan pintar. Unsur manusia memiliki sifat kasih dan sayang dan mau berkarya. 2. Unsur tumbuhan bersifat dermawan, namun mereka selalu bersaing dengan sesamanya, ingin menang sendiri, ingin tinggi sendiri, ingin besar sendiri, walaupun akan mematikan saudara sesamanya. Suka berebut makanan. Kalau dalam diri manusia, siang malam hanya untuk makan dan menghitung kekayaannya. 3. Unsur hewan akan bersifat congkak, mau menang sendiri, setelah menang ingin menguasai, berbuat sewenang-wenang, tidak mau menerima pendapat yang lain dan berebut massa, harta, dan tahta. Contoh, ayam yang baru disatukan di dalam kandang, mereka tidak akan bermusyawarah, dan jika mereka merasa lebih kuat, mereka akan menantang bertarung untuk memperebutkan kekuasaan di wilayah itu, hingga akhirnya menguasai makanan, menguasai betina-betinanya dan anak-anaknya. Singa pun akan demikian, dan lain-lain. 4. Unsur kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil. Sifatnya hampir sama, tidak suka berkarya, lebih suka menikmati yang ada atau menghisap yang ada dengan cara tipu-tipu dan membunuh. Maka manusia hendaknya introspeksi yang dominan yang mana dalam diri, unsurnya apa, sehingga perangainya yang dominan dalam unsur tersebut di atas, dan juga menganalisa kadang-kadang manusia menjadi sangat baik, kadang-kadang tidak peduli dengan sesama manusia, kadang jahat, kadang juga menipu untuk kepentingannya. Dalam ajaran Jowo Sanyoto, untuk memakan apa saja dari tumbuhan, hewan, dan kutu-kutu walang antogo oleh manusia harus menyampaikan izin pada asal-usulnya sebagai bukti tunduk pada aturan alam. Pertama, Ibu Bumi Bopo Angkoso dan Sang Maha Hidup terlebih dahulu, sukma dan rasa kembali pada asal-usulnya. Sukma dari Sang Maha Hidup, rasa dari Bopo Angkoso, sehingga yang dimakan adalah tubuhnya maupun buahnya yang berasal dari bumi, sehingga manusia tidak memakan rasanya atau sifatnya, tetapi makan raganya atau buahnya,
sehingga tidak berpengaruh pada sifat asli manusia yang bersumber dari welas asih, menghormati sesama, dan mau berbudidaya melakukan karya. 4 bersaudara sebagai mata rantai kehidupan dan diikat oleh hidup disebut sedulur papat kalimo pancer sebagai poros kehidupan yang bersumber langsung dari Sang Maha Hidup. Maka sebagai pemimpin atau gembala dalam kehidupan, manusia harus bisa menjaga kelestarian ketiga saudaranya, juga kelestarian manusia itu sendiri. Dengan membunuh manusia, memakan manusia, atau memakan penghidupan manusia lainnya yang dilakukan manusia itulah yang menentang dasar-dasar kehidupan. Sedangkan membabat hutan, membantai hewan, dan membantai kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil, itu pun bertentangan dengan hak hidup dan penghidupan. Maka, dalam ajaran Jowo Sanyoto dikenal dengan tepo saliro. Segala perbuatan diukur dengan dirinya sendiri. Jangankan membunuh, mencubit pun itu salah, apalagi menyiksa. Sedangkan menggunakan tumbuhan, hewan, dan kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil, itu pun tidak boleh berlebihan dengan alasan pesta ataupun persembahan. Untuk itu, ajaran Jowo Sanyoto yang mengarah pada pelestarian kehidupan, yang mengarah di setiap individu. Manusia harus berpikir tentang pelestarian kehidupan sebagai bukti baktinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berebut masa, harta, dan tahta tidak diajarkan pada ajaran Jowo Sanyoto. Renungkanlah saudara-saudaraku tentang kelestarian alam agar kehidupan menjadi lestari. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam Kemerdekaan.